Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umar Haryanto. Hari ini kita akan bersilaturahmi dengan Bro Erik. Halo. Nah, ini dia calon kapten masa depan Indonesia yang punya cita-cita kapten atau pilot di udara ya. Kalau bahasa umumnya kapten atau pilot. Coba perkenalkan diri Bro Erik. Halo semuanya, saya perkenalkan nama saya Erik. Saya berasal dari Batam, benar, asli Batam. Jadi saya sendiri adalah seorang pelajar di SMA Kristen Immanuel Batam. Oke. Channel YouTube saya ada, namanya Erik Yap. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Bro Erik, semenjak kapan suka dengan dunia kedirgantaraan udara atau aviation di Indonesia? Mulai terpupuk rasa itu. Kalau untuk saya dibilang suka dengan tentang dunia aviasi, sebenarnya saya dari kecil itu sudah bercita-cita menjadi seorang pilot. Ya. Jadi saya suka sekali dengan namanya pesawat. Karena dari kecil ya, awal kita lihat pesawat itu kan keren gitu kan. Oke. Sayapnya bisa terbuka, bisa terbang di atas udara, itu kan keren. Oke. Jadi dari situlah saya jatuh cinta dengan pesawat. Apa pendapat Anda tentang dunia kedirgantaraan udara Indonesia saat ini dengan terjadinya banyak musibah? Coba kasih pandangan positif dan negatifnya. Pertama-tama saya juga turut berduka cita ya atas kejadian SJ182 yang kemarin baru-baru terjadi. Sebenarnya kalau pandangan saya tentang dunia aviasi, karena kebanyakan ini ya, insiden kemarin. Ya. Beberapa tahun lalu juga ada. Itu sebenarnya setiap transportasi itu memiliki range kecelakaan, pasti ada resiko kecelakaannya. Kita nggak bisa bilang, oh ini kita naik pesawat bahaya, kita lebih bagus naik mobil saja, naik transportasi umum seperti transportasi darat lebih aman. Enggak guys, jadi sebenarnya mau dia pesawat, kapal, mobil, kereta, itu motor, semua punya risiko ya? Iya, itu semua ada resikonya. Ada. Yes. Kalau memang waktunya belum terjadi, itu nggak bakal terjadi. Dan kalau kita lihat ya guys, pesawat itu sekarang kalau kita lihat adalah transportasi yang paling aman di dunia. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan transportasi darat dan laut. Kita bisa lihat berapa banyak transportasi darat yang kecelakaan per tahunnya dibandingkan pesawat. Kita bisa lihat. Kalau saya bilang, berarti ada statistik terukurnya ya? Statistik. Pesawat lah yang paling kecil statistiknya kecelakaan itu. Saya juga sering bilang kepada teman-teman saya yang takut terbang, janganlah takut terbang. Fobia ketinggian, takut naik pesawat. Nah, jadi apa tuh tips untuk mengatasi itu, Bro Erik? Jadi saya sering lah bilang sama teman-teman saya bahwa janganlah takut terbang, karena pesawat ini aman. Kalau kita mau tahu lebih dalam, ini aman. Dari segi pilotnya itu di-train loh teman-teman, di-train 6 bulan sekali pasti mereka akan melewati namanya ujian tes, ujian akademis dan lain-lain. Itu dari Departemen Perhubungan, ya, Kementerian Perhubungan ya pasti. Pasti 6 bulan sekali. 6 bulan sekali wajib ujian dari Kementerian Perhubungan. Nah, wajib. Jadi kalau pilot ini, Bro Erik, masa SIM-nya kalau di motor atau mobil kan surat izin mengemudi. Kalau di pilot apa namanya? Berapa lama masa berlakunya? Kalau di pilot itu namanya license. Kalau license sih saya kan belum jadi pilot tuh. Saya agak kurang tahu ya. Tapi yang Bro Erik dengar browsing berapa tahun tuh rank yang dikeluarkan oleh pemerintah kita? Saya belum pernah browsing, saya belum tahu sih. Kalau saya lebih bagus jujur, saya nggak tahu karena saya belum punya license ya Kak. Karena saya masih dalam tahap belajar tentang dunia aviasi. Yang saya tahu, saya kasih tahu. Jadi yang saya tahu bahwa pilot itu 6 bulan sekali akan diuji. Jadi diujinya itu seperti kita akan diuji di simulator, bahkan ujian akademik dan lain-lain. Dan juga perlu kita ketahui ya, pesawat itu kalau mau dioperasikan
itu semua harus lengkap seperti dokumen-dokumennya. Di dalam pesawat juga ada namanya dokumen airworthiness. Apa artinya tuh? Dokumen itu biasanya dokumen layak terbang. Itu biasa yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan. Oke. Nah, kalau misalnya pesawat itu gak layak terbang, pastinya surat airworthiness itu tidak ada. Oke. Jadi kan pilot ada kopilot. Apa tugas pilot dan kopilot secara Sebenarnya- umum? Sebenarnya pilot sama co-pilot gak ada bedanya sih. Cuman bedanya captain dengan co-pilot. Apa tuh? Captain itu yang memimpin penerbangan itu dari destinasi A ke destinasi B. Dia yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penerbangan itu. Kalau kalau yang fungsi co-pilot- co-pilot, Kalau sebenarnya fungsinya sama seperti captain. Mereka sama-sama menerbangkan pesawat, gak ada bedanya. kalau tanggung jawabnya berat kemana? Kalau Kalau terjadi accident atau terjadi gagal terbang, nah itu co-pilot apa pilot yang berat secara Sebenarnya- peraturan? sebenarnya semua sama-sama berat sih, karena kita di sini di airline semuanya kerjasama. Oh, kerjasama. Kerjasama. Kita nggak bisa mengandalkan satu orang. Kita di sini semua harus bekerja sama. Oke, teamwork lah ya. Iya, teamwork. Oke, Bro Erik sekarang main di simulator apa nih? Airbus, Boeing, Sukhoi, atau Lockheed Martin, atau Rafael, atau yang mana hobinya? Simulator apa yang biasa sering dimainkan di aviation? Kalau simulator saya sering main di laptop. Saya Laptop, apa jenis pesawat yang jadi dibawa? saya main Microsoft Flight Simulator X Edition Steam ya. Jadi saya sendiri saya suka terbang pesawat Airbus A320 seri 200. Tahun berapa tuh pesawat itu yang terbangkan di simulator tuh? Tahun terbitnya yang diproduksi? Wah, itu pesawat kalau untuk masalah tahun terbitnya saya kurang tahu. Yang jelas yang penting pesawat itu kalau kita lihat ini juga sering kita lihat ya di maskapai manapun Ini ada. umum dipakai Umum untuk di dipakai. Asia lah khususnya ya. Ya, umum dipakai. Itu Dia serating sama Boeing 737. oh itu sejenis ya. Ya, 737-800. Dia Oh. satu rating. Itu berapa seat? Kurang lebih 154 156 seat. Bahan bakarnya berapa galon? Rutenya berapa jam? Jarak tempuhnya berapa kilo? Dan ketinggian maksimum minimumnya berapa? Kalau untuk Airbus A320 itu maksimum altitude strukturnya yaitu 39.000 kaki. Kalau maksimum VMO-nya itu 350 knot. Kalau untuk bahan bakar kemarin saya full 166.168 liter. 166 liter. Dia 24.166 liter. dia minum apa? Bensin, solar, pertamax, Aftur dong. aftur ya. Harus aftur dong. Aftur Pesawat ya. itu aftur. Jadi jarak dari bandara A ke bandara B maksimalnya berapa tuh? Berapa kecepatannya? Misalnya contoh kita mengudara dari Batam tujuan ke Jakarta ibu kota. Di dalam simulator berapa jam nyampe? Dengan kecepatan berapa yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan? Ya sebenarnya kalau kita main simulator ya kita sama sih seperti flight time-nya, seperti pesawat biasa. Gak beda jauhnya sih sebenarnya. Ya berapa tuh kira-kira yang selama ente main simulator dalam 2 tahun ini? Kalau misalnya dari Batam ke Jakarta kan itu estimasi jam 1 jam. 1 jam 25 menit. Oke. Ya, kurang lebih sama lah. Sama. Gak ada beda jauh sebenarnya. Oh gitu. Jadi Kurang lebih sama. berapa banyak bahan bakar yang digunakan? Berapa banyak kru yang dibawa di dalam simulator itu? Kru, pramugari, polisi di dalam pesawat itu beserta pilot dan kopilot. Kalau di simulator sih kita nggak ada hitung penumpang ya, karena kita kan lebih fokus ke terbangnya. Terbang ya? Ya, kita lebih fokus ke terbang. Kita pun juga belum maksudnya belum pernah membawa penumpang gitu. Kita jadi kurang tahu gitu kan. Kita masih istilahnya masih terbangin simulator dengan kadang penumpang kosong. Kita cuma anggap ada penumpang aja. Oh, gitu. Beranggapan ada penumpang. Kita jadikan simulator itu sebagai pesawat asli. Kita beranggapan kita sedang membawa penumpang, padahal enggak ada. Oh gitu. Jadi kalau simulator ini aplikasi ini kita beli berapa harganya?
harganya relatif berbeda-beda sih. Berapa kalau harga pasarannya? Tergantung juga. Ya. Kalau tergantung juga, kita nggak bisa patokan harga sebetulnya. Harga aplikasi simulator ini? Iya, patokan. Ah, ah. Dia Berapa pasaran yang setahu Bro Erik? kalau sebenarnya simulator pesawat itu banyak ya tipe-tipenya. Nah, yang Bro Erik pakai ini berapa? Kalau saya Steam Edition kemarin beli 600-an. 600, masa berlakunya berapa lama? Ya lengkap dia Lengkap ya? dengan add-on. Lengkap. Itu minimal spek Udah lama komputer atau spek laptop? Coba dijelaskan speknya, minimal RAM-nya berapa, VGA-nya berapa, hard disk-nya berapa, prosesornya berapa. Jadi baru bisa menjalankan aplikasi itu. Kan banyak yang nggak tahu nih, termasuk saya nggak tahu, jadi saya harus tanya. Kalau untuk untuk requirement-nya saya kurang tahu. Kalau Yang CPU sekarang yang saya pakai itu ah, i7 generasi 7, GPU GTX 16050. itu VGA-nya. Iya. Terus RAM-nya berapa? RAM saya 8. 8, hard disk berapa? 500 giga 1000, apa? 1 TB. 1 tera. Dengan Satu. SSD 256. Oh, 1 tera, 1000 giga ya. SSD-nya 256. 256. Berarti itu nge-lag apa enggak? Ya tergantung settingan. Kalau kita settingannya agak rendah, kita tahu spek laptop kita, tahu Atau minimumnya PC kita. seperti apa, ya Ah. kita setting lah agak rendah, agak minimum. Kalau kita main simulator ini wajib online apa offline? Tergantung kita maunya gimana sih. Ada yang mau online, ada yang enggak. Jadi kalau yang kita pakai aplikasi NT ini bisa online, bisa offline, dua-duanya bisa disetting. Bisa. Kami biasa pakai IVAO. Apa tuh? Jadi IVAO itu seperti sebuah aplikasi lagi, dia nanti kita dikonekkan ke seluruh dunia. Kayak nanti kita bisa communicate dengan ATC, dengan bermain dengan orang. Kita beranggapan seperti kita terbang dengan co-pilot asli gitu. Oh gitu. Nah, dia dari Bandung, saya dari Batam, kita terbang bersama. Apakah dalam simulator kita pas pesawat itu sering bisa terjadi accident atau terjadi apa-apa? Bisa. Di dalam simulator itu apakah ada seperti itu? Oh, dari Kita simulator kena kami- petir, kita jatuh nabrak gunung, jatuh nabrak pohon, atau kehabisan bensin jatuh ke gunung atau ke laut, ada nggak kayak gitu? Seperti Simulator keadaan ya? di dalam simulator, Kalau dalam aplikasi. kalau mau kayak gitu sih sebenarnya bisa. Kita memang kadang kita terbang pakai real weather ya. Kita di situ bisa setting cuaca asli, kita bisa setting. Jadi kadang kita juga terbang ke simulator. Kadang-kadang cuacanya berawan, di simulator juga berawan. Jadi kita lewatin cuaca berawan tuh rasanya kayak turbulence gitu, tapi kita gak goyang kan kita mainnya di laptop. Oh Jadi gitu. pesawatnya goyang. Kalau bisa kita ikut prosedurnya lah. Oh Anggap gitu. itu pesawat asli lah. Kita bawa penumpang ya, kita kalau bisa hindar ya hindar, kalau enggak. Oh gitu. Jadi Cari aman. dari aman ya. Jadi kalau kita menerbangkan pesawat dari bandara A ke bandara B, apakah ada sistem otomatis yang bisa menjalankan pesawat ini sendirian di udara setelah kita landing, lepas landingnya atau lepas landas? Ada dong, sama kayak pesawat aslinya. Oh, Autopilot. autopilot ya. Autopilot. Apakah dalam simulator ini kita nampak gambaran takaran minyaknya habis atau afturnya bahan bakar? Bisa. Di Nampak, situ misalnya dari bandara A ke bandara B itu ada indikatornya ya? Ada. Sama kayak pesawat asli, pokoknya dia persis lah seperti pesawat asli. Cuman ya namanya simulator ada kekurangan ya, nggak bisa 100% real gitu. Karena kita kalau kita bilang pesawat asli mungkin ada pasang alatnya lebih lengkap. Kalau simulator kan agak kurang. Jadi kalau apa kelebihan simulator Airbus berapa tadi? Airbus A320 Itu apa kelebihan pesawat yang ente jalankan ini? sebenarnya sama sih, nggak ada beda jauh, nggak ada kelebihan kekurangan. Sebenarnya setiap pesawat itu ada kekurangannya. Kalau setahu ente kekurangannya apa selama ente menjalankan simulator? Kalau pesawat Airbus A320 kekurangannya ya kalau misalnya kita Daya angkut yang kurang, daya jelajah yang kurang jauh atau apa kekurangannya? misalnya kalau kita terbangnya kurang tinggi gitu, bisa
Oh, 39.000 kaki. itu berapa meter tuh dari tanah atau dari permukaan laut? 39 kilo. Ya. 39. Kan kalau 1000 feet itu biasa 1 kilo ya. 1000 feet kurang tahu saya. 1 Nanti kilo kita, biasa. iya. Ya 1 kilo. Kalau 39.000, 39 kilo, 39 meter. 39 meter rendah. Kilometer. Kalau pohon kelapa tuh sama tower baru 50 meter. Iya, 39 kilometer. Tinggi ya. Kalau dibandingkan Boeing lebih tinggi, 42.000 kaki. Oh, maksimal ketinggiannya. Iya, 42.000 kaki. Oh. Tapi setiap pesawat itu ada kekurangannya masing-masing. Oh. Tapi menurut saya Airbus udah cukup oke kok. Karena Airbus ini sudah menggunakan flight control computer. Jadi memudahkan kita dengan membawa pesawatnya, semua udah menggunakan komputer elektrik. Jadi yang saya tanyakan nih, kalau dalam pesawat asli atau simulator, apabila ada terjadi pembajakan, apa yang dilakukan pilot dan kopilot beserta kru-kru di dalam, kru kabin, baik itu pramugara, pramugari, apa tindakan yang harus dilakukan oleh pilot? Ini terjadilah pembajakan setelah kita landing, lepas landas dengan ketinggian sekian, dengan jarak sekian terjadilah ada pembajakan. Ya kadang masyarakat awam kan heran juga. Tapi kalau untuk sekarang kami di simulator nggak pernah sih kejadian pembajakan. Jadi Aman, saya nggak tahu, aman. Jadi kita simulator aman. Jadi simulator tidak ada pembajakan, aman. Kalau pesawat asli saya nggak tahu ya. Oh, Itu kan ada beda. katanya ada prosedurnya, tapi saya nggak tahu karena saya belum jadi pilot, saya nggak tahu. Kalau di simulator aman ya? Aman. Tak tidak ada pembajakan. aman. Sekian aman, oke. Aman dong. Aman. Kita pilot, co-pilot sama. Selamat. Kalau pembajakan tinggal matikan aja komputernya. Oh gitu ya. Jadi kalau bermain di, apa bedanya kalau kita bermain di offline dengan online dalam menjalankan simulator Airbus ini? Sebenarnya nggak beda jauh sih. Kalau offline kita nggak bisa main sama teman, ya nggak bisa online bersama orang yang lebih jauh dari kita. Nah, kalau offline kita Main sendiri. Gitu. Kalau online kan kita bisa main jauh tuh, bisa dari Bandung, bisa dari Jakarta, dari Batam ke Jakarta, main sama orang itu kan bisa. Berarti kalau dalam offline kita bandaranya terbatas, kalau online bandaranya lebih banyak atau kayak gitu? Tergantung di Settingan. flight simulator kita. Oh. Add-onsnya lengkap nggak? Kalau add-onsnya lengkap. Oh, menu-menunya lengkap nggak? Iya. Database-nya lengkap nggak gitu Tergantung juga. Kalau ente Kalau punya, yang seri ente punya berapa tujuan bandara sama bandara yang bisa dikunjungi dalam simulator ente yang ente beli? Simulator saya sendiri bandaranya Kuala Namu udah ada. Itu kemarin saya baru tambah. Kuala Namu, Denpasar Bali, Sultan Hasanuddin. Ya cuma 3 inilah kita perbarui. Nah, yang bawaan berapa bandara? Oh banyak. Ada 100 bandara? Lebih lah. Itu untuk bandara nasional apa sekalian internasional? Internasional, seluruh dunia. Tapi ya kita ada yang bandaranya lengkap, ada yang enggak. Karena kita landing dia nggak ada, contohnya tempat Landasan parkir. batu. Ada landasannya, tapi pas kita landing nggak ada Lahan parkir pesawat. Lahan parkir pesawat. Berarti bandaranya kecil. Nggak ada groundnya gitu maksudnya. Oh, nggak ada ground, berarti bandaranya kecil. Ya, nggak ada garbaratanya. Oh, garbaratanya nggak ada. Nggak ada. Kalau kayak contoh kayak kami punya flight simulator kan di add-onsnya itu sekarang di Jakarta itu udah ada garbaratanya, ada ground service-nya udah ada. Oh gitu. Jadi kalau dalam simulator ini kan saya orang awam nih, nggak pernah menjalankan simulator pesawat terbang Airbus seri berapa tadi? 200. Seri 200 berapa? A320 seri 200. A320 seri 200 ya. Itu tahun pembuatannya ente tahu nggak pesawat itu? Tahu. Oh, nggak tahu. Saya hanya menerbangkan, belajar. Gitu aja sih. Jadi apa suka duka dalam menjalankan simulator ini, baik itu online atau offline? Coba yang jelaskan offline dulu. Ya suka dukanya kena marah orang tua, kebanyakan main simulator. Oke. Ya kan. Dan sukanya kita bisa berkenalan dan mengenal aviasi di kalangan yang luas. Oke, kalau yang main online apa kelebihannya? Sama itu.
Yang Sama. tadi udah saya jawab sekaligus. Oh gitu. Jadi kalau kita main online ini, kita bisa pergi ke bandara yang lain-lain bisa gitu. Bisa. Bisa. Kita tinggal ke flight planner, kita atur lah schedule. Oh gitu ya. Mau terbang mana, Sultan Hasanuddin, mau kemana, Denpasar, silakan. Jadi selama ente menjalankan simulator, rute mana yang sering ente pergi? Dari bandara mana ke mana gitu? Kalau saya sih yang short flight aja ya, oke. Ah. Batam, Medan, Batam, Medan, Jakarta, Medan, Jakarta, Jakarta, Denpasar. Denpasar. Yang Bolak-balik. internasional tak ada. Misalnya Iya. Batam, Arab Saudi, atau Jakarta, Amerika, Jakarta, Israel gitu tak ada. Pernah sih. Kami mainnya berempat. Oh berempat. Jadi mainnya berempat, berlima. Jadi kami ganti-gantian. Oh Itu ganti-gantian. kami ke Hong Kong, Hongkong berapa jam tuh? Dari rutenya dari Jauh, dari mana? Jakarta Hongkong atau kemana? Jakarta, Hong Kong. Berapa jam? Nggak tahu lah. Saya pokoknya saya Kan dapat ada tugas. tertera di. Iya ada, tapi saya Lupa. lupa. Karena tergantung kebanyakan flightnya kebanyakannya lupa. Oh lupa. Jadi kalau kita main online enak sama-sama kawan dari berbagai Iya. negara ya. Ganti-gantian gitu. Oh ganti-gantian, satu jadi co-pilot, satu jadi pilot gitu. Kita sih kalau di simulator itu kita lihat jam terbang juga sih sebenarnya. Sebenarnya bisa langsung jadi captain, tapi kami ada satu komunitas gitu kan. Komunitasnya itu Apa nama komunitasnya? Coba jadi dikenalkan. di IFAO itu kami Apa di- tuh? Di IFAO itu jadi kami ada komunitas, jadi kalau jam terbangnya yang lebih tinggi dia jadi captain. Oh gitu. Jadi komunitas ini tempat berkumpulnya para calon pilot masa depan Indonesia, Atau Biar penggemar lah. semua. penggemar aviasi Indonesia yang menggunakan simulator, baik itu untuk jenis pesawat Airbus atau Boeing atau Bombardier atau Sukhoi atau berbagai macam merek lah, Iya. tergantung kesukaan ya. Betul. Saya rasa pun orang-orang yang main simulator tahu lah IFAO itu apa, pasti tahu. Oh tahu ya. Orang tahu pasti tahu. Kalau yang kita yang awam ini kan perlu dijelaskan juga Bro Erik. Kita ini kan cuman angguk-angguk burung pungguk, tapi angguk-angguk sebenarnya tak paham. Jadi makanya kita tanya. Iya benar. Jadi kalau kita rute Batam Medan, berapa galon minyak aftur yang habis kalau dalam simulator itu kira-kira? Kalau kami sih perkiraan aja sih. Kami Ah. biasa bawa ya 14.175 Galon galon. Kita aftur biasanya kira-kira lah. Kami nggak kira-kira. menghitung. Nggak menghitung. Kami ya. kira-kira sih. Jadi kalau dalam belajar simulator ini software aplikasi ini kita beli di mana? Di toko, apa beli di online atau bagaimana? Banyak sih sebenarnya. Kita bisa beli di Steam, bisa beli di manapun. Banyak yang jual. Cari aja, Pak. Kalau di Bukalapak atau Tokopedia? Ada juga, tapi ya namanya online kita juga harus hati-hati. Oh gitu, ya makasih. Jadi kalau pesan-pesan Bro Erik bagaimana supaya kita bisa meraih cita-cita menjadi pilot ini kepada adik-adik atau sama penggemar aviasi, khususnya minta maaf nih, kita nggak punya modal tapi minat kita mau jadi pilot, apakah pemerintah kita sudah ada beasiswa ke sana atau kita harus biaya sendiri? Ya kalau kita mau jadi pilot, tentunya kita juga harus usaha. Bukan hanya jadi pilot, tentunya apapun cita-cita kita, pasti kita ingin mencapainya. Tetapi caranya bagaimana? Ya caranya mau nggak mau kita harus berjuang dong. Bener nggak? Ya. Ibaratnya kita di depan kita ada emas, tetapi kita nggak mau bergegas ambil. Dapat nggak emas gitu? Pasti dapat. nggak bakal dapat dong. Ya. Makanya kita haruslah berusaha. Mau berapa susah pun kita berusaha aja dulu. Kita belum gagal kok. Kita ingat kita belum gagal ketika kita belum berhenti berusaha. Saya memang belum jadi pilot, tapi saya tanamkan pada diri saya. Saya haruslah berusaha karena saya yakin saya suatu hari akan menjadi seorang pilot yang profesional. Karena saya juga sendiri
senang gitu berbagi kepada teman-teman semua. Sharing-sharing seputar Sharing, dunia saya simulator senang banget. pesawat ya. Ya, senang banget. Apabila ada yang tanya kepada saya senang banget. Apabila saya bisa bantu, saya bantu. Oke. Kalau saya tidak bisa bantu, mungkin saya jujur saya kurang ngerti. Mohon maaf, saya kurang ngerti. Tapi kalau saya tahu yang ditanyakan, saya akan bantu jawab. Oke. Apa itu seputar Airbus atau segala macam. Memang saya bukan pilot, tapi saya ada belajar. Penggemar, pokoknya penggemar Penggemar. yang rajin Nah, belajar ya. Nah, kita belajar, kita Minat di pokoknya situ. intinya kita jangan putus asa lah. Oke. Nggak Jadi apa-apa, kita belum sekolah pilot, tapi kita belajar aja dulu. Nanti kalau ketika kita udah sekolah pilot, kita udah ada ilmunya, ada dasarnya. ada dasarnya. Walaupun ya masih salah-salah, ya namanya manusia tidak luput dari salah ya. Ya, Mungkin ya. itu nanti kita bisa diubah gitu. Oke. Jadi pesawat favorit untuk Bro Erik dalam melakukan simulator itu apa? Selain Airbus atau apa? Paling suka lah. Saya suka Airbus Alasannya? karena saya terinspirasi sama satu pilot. Nah, siapa tuh kalau boleh sebutkan Kalau saya figurnya? bilang, saya belajar dunia aviasi dari nol lah ya. Nol. Oke. Dari nol, Uh-uh. yaitu Vincent Raditya. Oh, jadi terobsesi fans beratnya Captain Vincent. Oke, Ya. selamat Vincent malam Captain Captain Vincent. Ini dari Bro Erik, penggemar NT, salah satu penggemar berat NT dari Batam. Saya Bro Umar, juga sangat salut dengan Captain Vincent, masih muda, udah jadi selebriti di dunia penerbangan Indonesia. Jadi masyarakat umum yang tidak cinta pesawat jadi cinta pesawat karena pemaparannya yang begitu masuk akal dan sederhana dari Captain Vincent. Semoga Captain Vincent panjang umur, murah rezeki, dan makin sukses selalu. Kalau kita cerita Captain Vincent yang banyak lah saya belajar sama dia. Oh, beliau. Karena dulu kan saya cita-citanya jadi pilot. Jadi dulu saya nggak tahu nih mau belajar sama siapa gitu. Jadi susah kali mau belajar. Mau tahu tentang pesawat aja susah. Oke. Pas beliau adalah buat dulu 6 tahun yang lalu beliau buat Konten kalau nggak YouTube. salah dia cara komunikasi pesawat. Oh, Kalau dari nggak sini. salah, kalau nggak salah di Batavia ya, kalau nggak salah. Oh, gitu ya. Nah, saya kurang tahu, udah lama sih saya nonton. Saya dari 6 tahun itu lah saya subscribe. Oh, jadi penggemar setia YouTube-nya Captain Vincent ini Bro Erik nih. Semoga Captain Vincent menonton video kita ini. Semoga kepada teman-teman di Indonesia yang cinta dengan dunia penerbangan Indonesia, terinspirasi dari cerita-cerita bincang santai kita tentang simulator pesawat terbang, khususnya Airbus A320 seri berapa? 200. Seri 200 ya. Jangan lupa like, comment, and share. Kita saling mendoakan, saling support. Jangan lupa subscribe juga Bro Erik. Apa nama channel YouTube-nya? Erik Yap. Erik Yap ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya di erikip07. Oke. Nanti link deskripsi Instagram beliau sama YouTube-nya ada di link deskripsi. Kita tulis di YouTube saya. Oke, selamat malam. Salam dunia penerbangan Indonesia. Semoga Indonesia raja di udara. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh, salam apa? Salam rotate itu Salam Captain rotate itu Vincent. apa artinya? Dari Captain Vincent. Itu slogannya. Oh, Kita slogannya. kasih semangat dulu. Oh, kalau gitu saya nak buka salam Batam Airlines, nak buka maskapai sendiri, oke? Captain Vincent, halo. Dadah, bye.